materi Bulughul Maram ya, Bu Dr. Fenty? Apa? Iya, Bu. Bulughul Ya, Maram. belum. Materi Bulughul Maram yang akan bersamai atau dipandu oleh Bunda Dr. Fenty. Kepada yang terhormat Bunda Dr. Fenty, disilakan. Baik, terima kasih Bunda Aini, Bunda Fitro yang sudah membacakan ya beberapa ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah, pada ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kajian subuh. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah, dimudahkan jalan-jalan menuju surganya Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini di waktu yang penuh berkah menjadi wasilah diturunkannya maghfirah, ridho, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari Ahad seperti biasa kajian kita adalah Kitab Bulughul Maram. Kita akan mengkaji beberapa hadis ya dari Kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, di sini sudah tersedia sebentar. Sudah bisa dibaca? Sudah pun. Sudah ya. Nah, di sini kita sudah kemarin ya tentang bagaimana larangan kita makan dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian selanjutnya kita hari ini akan membahas tentang apa? Sebentar, ada yang masuk dulu. Tentang salah satu hadis yang tentang menyamak ya dari kulit binatang. Nah, baik, kemarin sudah hadis ke-18-19, dan untuk hari ini karena ini satu paket ya pembahasannya 20, 21, 22 sampai 23. Nah, ini satu paket pembahasannya. Baik, kita baca terlebih dahulu dari hadis ke-20. Silakan, ada yang mau membaca terlebih dahulu hadis tentang menyamak kulit ya. Hadis ke-20 dari Abdullah bin Abbas, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas, hadis diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubigha, apabila telah disamak al-ihabu, kulit, faqad tahar, maka sungguh kulit itu telah suci. Akhrajahu Muslim. Ma'an arba'ah, dan menurut imam yang empat, ayyuma ihabin, yaitu kulit apa saja, dubigo yang disamak. Wa an Salamah, dan dari Salamah bin Al-Muhiq radhiyallahu anhuma, qala, telah berkata Salamah, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaghu juludil maitati, disamaknya kulit bangkai, tuhuruha, itu satu cara untuk mensucikannya. Sohahahu, telah mensahihkan hadis Ibnu Hibban, yaitu Ibnu Hibban.
Satu Udah, lagi dua. Umi, hadis dari Maimunah. Ya. Wa an Maimunah dan dari hadis diterima dari Maimunah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, berkata Maimunah, marra, telah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatan, Seekor kambing. syatan kepada seekor kambing, ya jurbunaha, yang Mereka menyeretnya, yang sedang menyeret, ditarik. mereka menyeret kambing itu. Faqala, lalu berkata Rasul, lau akhadtum, kalau kalian mengambil ihabaha, kulitnya, faqalu, mereka berkata, innaha maitatun, bahwa domba itu bangkai. Faqala, lalu bersabda Rasul, yutahhiruha, bisa menyucikan kepada kulit bangkai itu al-ma'u, air, wal qaratu, Dan pohon dan pohon qarat. Akhrajahu, telah mentakhrij hadis Abu Dawud wan Nasa'i dan Nasa'i. Baik, sudah dibaca ya oleh Umi semuanya. Dan silakan untuk yang lainnya boleh satu hadis menerjemahkan sebelum kita sama-sama pelajari. Hadis ke-20, silahkan, ada yang mau mencoba untuk membaca. Udah aja ini dari Tasikmalaya. Ya, silahkan Bunda Aini. Hadis dari Abdullah bin Abbas, satu saja ya, kita akan bacakan. Ada Bunda Rumah dari Sukabumi. Bunda Rumah dari Sukabumi, silahkan. Ya, Bun. Siap. Hadis ke berapa ya? Hadis ke ke-20. Oh iya, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Menghilang. Barusan Ustadz Salim masuk. Silahkan. Wa ani ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua. Ya, keduanya. Ya, Abdullah dan Abbas anaknya. Oh iya, Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana ya? Idza dubighal ihabu, yang itu Bun. Oh, yang pertama. Iya. Idza dubighal ihabu, jika kulit-kulit itu telah disamak. Sebuah kulit Bun. Idza, Oh, iya. apabila sebuah kulit telah disamak, faqad tahuro, maka sesungguhnya dia telah suci. Ya, telah disucikan ya. Menjadi suci. Telah menjadi suci. Ini layarnya jadi begini, Bun, jadi kecil. Di zoom di HP aja, di zoom lagi. Oh iya. Baiklah, kita akan sama-sama pelajari ya. Silahkan hadis yang ke-21. Nah, ini satu orang supaya terbiasa. Wa'ai Fitro, hadis ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indal arba'ati, sedang dalam menurut riwayat imam yang empat, ya, bukan yang ke ya, semuanya yang empat. Ayyama ihabi,
ayyuma ihabin dubigho. Kulit mana saja yang disamak. Ya, luar biasa ya Bunda Ani, makasih. Hadis ke-22. Ada Bunda Haji dari Kuning Cibius. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an selamat. Kayaknya yang Bunda Ani Fitro boleh di mute dulu, Bun. Silahkan, Bun. Wa'an salamata benil Muhabbak. muhabbak Muhabbik. dan muhabbik. Ya, muhabbiq. Ya, ada yang membaca muhabbak, ada muhabbiq. Ya, silahkan, Bun. Dan dari Salamah bin al-Muhabbik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juludil maitat Dibagu. juludil Dibagu maitati dulu, Bunda Nunung, yang atasnya belum kebaca. Dibagu. dibagu Juludil maitati. maitati tuhuruha, disamaknya sebuah kulit bangkai adalah suatu cara untuk membuatnya suci. Iya, betul. Sahahahu Ibnu Hibban. Iya, baik. Telah mensahihkan Ibnu Hibban. Baiklah, terakhir yang ini, hadis ke-23. Di sini ada Bunda Tuti, Bu PS Tuti. Bu PS Tuti. Ya, baik. Bentar ya. Cianjur dari Cirebon. Kan? Dari Garut. Kata Intan ya. Dari Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Maimunah, dari Maimunah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Qala, radhiyallahu ya, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi. Qalat, telah berkata Maimunah, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syatin telah Maro melewati. Oh iya, maro melewati, telah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, Umi? ya. Syatin yajurunaha, Syatan atau syatin, Bu Dokter? Iya, ini harusnya itu ya, Mi, kan harusnya patah ya, tapi di sini bukan, itu pakai bisyatin, yang aslinya itu pakai bisyatin. Iya. Marobi. Ya, marobi ya. Kalau iya. Ya, bisyatin, bi-nya itu kayaknya tidak itu ya, ketik. Bisyatin yajurunaha, bangkai kambing Kepada seekor domba. Belum bangkai, Bunda Tuti, baru seekor kambing. Seekor kambing. Fakola, yajurunaha, yang mereka seret, yang mereka tarik. Yajurunaha, yang mereka seret. Fakola, maka berkata Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Lau akhadtum, lantas beliau itu ya, Kalau Bukan. kalaulah, kalau saja, lau akhadtum, kalau saja Kalian kalian ambil ihabaha, kalian ambil ihabaha, kulitnya, faqalu, maka mereka berkata, ya, menjawab ya, mereka menjawab, innaha, sesungguhnya kambing itu kambing itu maitatun, ya sudah jadi bangkai. iya. Faqala, maka dia berkata, maka Rasul bersabda, yutahhiruha, ini yutahharu, Tasdidnya di atas jadi hi. ya yutahhiruha tadi teh bisa disucikan gitu ya. Iya, bisa mensucikannya. Bisa mensucikan al-ma'u dengan air, wal qorodu, dan pohon khoroj. Ya, baik. Sebuah pohon besar yang berbatang besar, mirip seperti pohon kelapa. Akhrajahu Telah mentakhrij hadis Abu Dawud Nasai. Telah mentakhrij hadis itu Abu Dawud dan Nasai. Alhamdulillah, mumtaz. Mohon maaf Bu Dokter. Ya, nggak apa-apa, kan sama-sama belajar kita semuanya ya di sini. Baiklah, terima kasih Bunda Tuti, pembaca terakhir ya di kesempatan kali ini. Marilah kita sama-sama pelajari sedikit demi sedikit ya maksud hadis dari beberapa hadis tadi. Yang pertama adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Di sini di hadis dari Abdullah bin Abbas kita lihat dulu dari takhrijinya, dari syarahnya ya, bahwa wa'an ibni Abbas, hadis diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah dan ayahnya ya Abbas. Qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza dubighal ihabu, apabila telah disamak ya al ihab, sebuah kulit, faqad, maka sungguh tohuro, menjadi suci. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sana ada kalimat dubigho ya, dubigho al jildu, dabagho itu ya, artinya menyamak ya. Jadi menyamak ini sama ya, kita juga apalagi di Garut ada menyamak ya dengan bahan khusus selama beberapa hari supaya hilang kelembaban atau bau dari kulit. Kemudian ada istilah di sini, ada kosakata ihab. Ihab itu adalah kulit hewan ya sebelum disamak. Nah, istilahnya dengan ihab. Jadi kulit hewan sebelum disamak itu bahasa Arabnya istilahnya dengan al-ihab, jamaknya uhub. Nah, kemudian iza dubighal ihab faqad tahura ya, ada lafaz iza ya, apabila itu adalah syarat ya, dubigha, nah ini fi'il syaratnya dan ada huruf fa ya, fa untuk mengikat ya antara fi'il syarat dan jawabnya, itu jawab syaratnya itu adalah tohuro. Nanti kita akan belajar di bahasa Arab apa itu huruf syarat, fi'il syarat, jawab syarat. Nah, kemudian ada qad ya sebagai takkidnya. Kemudian ada istilah tohuro. Tohuro itu di sini menjadi suci ya.
Kemudian di hadisnya ke-21 wa indal arba'ah, dan menurut imam yang empat itu diantaranya ada Abu Daud, Tirmizi, Nasai ya. Jadi Abu Daud, siapa lagi, Tirmizi, Nasai ya, kemudian Ibnu Majah. Nah itu adalah imam yang 4. Wa indal arba'ah, dan menurut imam yang 4 ayyuma ihabin. Ayyuma ini kan fungsinya menjazmkan ya, fungsinya menjazmkan dua kalimat. Nah di sini bahwa dua fi'il biasanya dijazmkan dengan lafad ayyuma. Nah di sini fi'il syarat adalah lafad dubigha, dan yang keduanya adalah tahura. Kemudian diantaranya di peringkat hadisnya seperti apa ya. Nah kita lihat kosakatanya, kemudian selanjutnya dilihat dari hadis ke-22 wa an Salamah binil Muhabbiq, ada yang baca muhabbaq ya, dari Salamah bin Muhabbiq radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini dibaghu juludil maitah, disamaknya ya, dibaghu disamaknya, juludi sebuah kulit, al-maitah yaitu kulit bangke, tuhuruha. Jadi dengan cara disamak itu adalah tuhuruha, cara untuk membuat menjadi suci, membuatnya menjadi suci. Nah ini ya disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian kita lihat dulu peringkat hadisnya, bahwa di sini ya hadis ke berapa di sana, dari 20 ya, 21, 22. Nah hadis ini adalah sahih ya. Di sini misalnya Al-Hafiz menyampaikan dalam kitab dalam talkhisnya bahwa hadis ini diriwayatkan banyak periwayatnya, ada Imam Ahmad, ada Abu Daud, ada Nasai, ada Imam Baihaqi, ada Ibnu Hibban. Kemudian dari hadis Jun bin Qatadah dari Salamah al-Muhabbaq, pokoknya ini sanadnya sahih. Nah di sini dalam pembahasan ini ya, tadi yang hadis yang kita baca ini, ada hadis dari Abdullah bin Abbas yang statusnya marfu. Nah ini tadi ya, hadis dari Abdullah bin Abbas statusnya marfu ya, artinya sampai kepada Nabi. Nah di sini menyamak kulit itu artinya mensucikannya. Hadis riwayat dari Ad-Daruqutni. Nah kemudian kita lihat juga banyak ya riwayatnya. Hadis tadi itu banyak diriwayatkan dari Siti Aisyah, dari An-Nasai, dari At-Tahawi, ada Ibnu Hibban, bahwa kalau di sini ya Al-Manawi menyampaikan bahwa ini adalah hadis mutawatir melalui 14 sahabat. Di Imam Ad-Daruqutni menyampaikan bahwa sanad hadis tersebut ini ya, bahwa sahih, dan Imam An-Nawawi pun sudah mensahihkannya. Kemudian dilihat kosakatanya. Nah, di sini ada julud ya. Dari tadi julud itu bentuk jamak dari jildun ya, kulit, hanya jildun. Kalau julud, nah itu artinya banyak ya, julud. Nah ini julud itu bentuk jamak dari jildun yang artinya kulit. Kemudian ada lafad maitah ya, juludil maitah, sudah beberapa kali kita bahas. Pokoknya maitah itu hewan yang matinya itu begitu saja gitu. Pokoknya matinya itu yang atau matinya itu dengan disembelih tidak sesuai syariat. Pokoknya itu yang disebut maitah, itu seperti itu. Kemudian dilihat dari kosakata dulunya, peringkat hadisnya dulu. Peringkat hadisnya, kalau hadis yang ini ya, nah hadis yang ini tadi statusnya hasan. Nah hadis itu statusnya hasan dengan ada hadis lain yang mendukungnya. Misalnya Al-Hafiz dalam At-Talkhis menyampaikan bahwa
hadis tadi ya diriwayatkannya oleh Imam Malik, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban, Daruqutni, nah dan lain sebagainya. Hadis ini dinilai sahih oleh diantaranya Ibnu Sakan dan Al-Hakim. Nah, tetapi memang di dalam sanadnya ada yang bernama Abdullah bin Malik ya. Nah di sini majhul ya, bahwa Abdullah bin Malik bin Hazafah dan ibunya ini adalah Aliyah ya, dimana keduanya itu majhul. Tetapi hadis ini hasan karena banyak beberapa hadis yang mendukungnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada kosakata syat ya, tadi nih di hadis dari Maimunah ada istilah syat itu seekor kambing, kambing biasa ya, seekor kambing atau domba atau kambing biasa yang baik jantan ataupun betina, dan jamaknya adalah syatun. Kalau syatun hanya satu ya, kalau syatun itu banyak. Kemudian ada kosakata al-qoroz. Nah, al-qoroz itu, nah di sini bentar ada yang masuk dulu ya. Nah, al-qoroz itu kecil ya, jadi kecil. Bentar. Nah, ini. Al-qoroz itu di sini dari sisi kosakatanya, qoroz itu adalah tadi ya sudah dijelaskan di sana, pohon besar ya, yang berbatang besar seperti pohon kelapa ya, yang ada getahnya. Nah, getah ini yang dimanfaatkan untuk menyamak. Nah, atau kalau di kita terkenal dengan istilah, ada yang berpendapat lain, qoroz itu biji pohon akasia. Jadi di Arab ya, ketika menyamak itu lebih dikenalnya itu dengan daun akasia. Nah, tapi kalau kita di Garut mungkin entah dengan apa ya, saya juga kurang tahu. Nah, kemudian kita lihat dari beberapa hadis yang sudah kita baca tadi ya, ada hal-hal penting dari keempat hadis tadi ya, bahwa yang pertama adalah, nah di sini kita lihat ke atas ya, hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas. Nah, hadis dari Abdullah bin Abbas ini secara umum menunjukkan bahwa isi kandungan dari hadis ini adalah bahwa kulit apa saja gitu ya, pokoknya kulit apa saja yang disamak maka menjadi suci. Jadi tidak ada secara spesifik ya, tapi dalam Ibnu Abbas itu global, bahwa kulit apa saja yang disamak maka menjadi suci, baik jenis hewannya yang suci atau tidak suci ya. Tetapi tentu saja hadis ini karena global ya, sifatnya umum, dan nanti ditaksis di hadis di bawah dari hadis riwayat Maimunah, tidak semua kulit ya. Nah, tapi makanya kan dalam Islam itu kalau membaca hadis tidak cukup hanya satu ya, karena ini mah sifatnya umum. Jadi ketika ada sebuah keterangan itu, apakah keterangan itu sifatnya umum atau sudah khusus. Nah, makanya dari beberapa hadis ini pembahasannya tidak bisa hanya satu dulu ya, tetapi harus satu paket. Nah, ini dalam hadis Ibnu Abbas kan ya, umum, bahwa kulit apa saja, pokoknya kulit apa saja, mau yang dari suci ya hewannya ataupun hewan yang tidak suci seperti anjing atau babi ya. Maka kalau kita bacanya hanya satu ya hadis dari Ibnu Abbas, maka kulit apa saja yang disamak bisa menjadi suci. Tetapi tentu saja karena kita membacanya sudah satu paket, nanti ditaksis atau dikhususkan dengan hadis riwayat dari Maimunah nanti di bawah. Kemudian hadis selanjutnya ya, dari karena menurut imam yang empat juga ayyuma ihabin dubiro, pokoknya mah kulit naon wae gitu ya yang disamak. Tapi dilihat dari hadis ke-22 ada hadis dari Salamah bin al-Muhabbaq
al-muhabbiq ya, menunjukkan bahwa di sini kalau hadis yang 22 itu menyamak itu artinya mensucikan kulit ya, kulit bangke. Nah, jadi hadis riwayat dari Maimunah nanti akan mentaksis keumumannya. Jadi kalau hadis dari Salamah itu pokoknya ini hanya menjelaskan bahwa menyamak itu gitu ya, menyamak itu adalah cara untuk membuat kulit menjadi suci. Itu juga masih global ya, masih global. Pokoknya menurut hadis dari Salamah bin al-Muhabbiq bahwa ketika kulit bangke disamak, nah itu adalah cara untuk mensucikan kulit bangke. Nah ini juga masih global. Kemudian sehingga harus satu paket pembahasannya. Nah, pembahasannya dengan hadis dari Maimunah. Nah ini hadis dari Maimunah menunjukkan bahwa menyamak ya bisa mensucikan kulit kambing. Nah ini kulit kambing ya, kulit kambing yang sudah menjadi bangke. Tentu saja kulit kambing dan hewan-hewan halal lainnya gitu ya. Nah ini jadi sesuatu yang umum dari hadis Ibnu Abbas ya, dari hadis Salamah bin al-Muhabbaq ya, yang sifatnya umum. Kemudian nah, dalam bab ini, dalam bab yang kita bahas sekarang ini ditaksis dengan hadis dari Maimunah bahwa yang disamak di sini kulit kambing. Itu artinya bahwa kulit hewan-hewan yang halal ya. Nah, jadi keumuman hadis ini ya ditahsis dengan hadis Salamah juga. Nah, kemudian ketika kulit ya sudah menjadi suci setelah disamak, tentu saja boleh dipakai pada hal-hal yang ini ada perbedaan pendapat juga nanti kalau di sini ya, kesimpulannya dari syarah yang dari syarahnya Syekh Imam An-Nawawi, maka ketika kulit sudah disamak maka boleh digunakan pada hal-hal yang kering dan pada hal-hal yang benda cair. Jadi boleh dipakai, dijadikan alas atau dimanfaatkan untuk nilai ekonomis, misalnya seperti dijadikan tas dan lain sebagainya ya, misalnya dijadikan mantel atau baju. Nah maka di sini boleh digunakan pada yang sifatnya kering dan benda-benda cair. Nah kemudian menyamak juga dibolehkan dengan benda apa saja yang bisa, intinya bisa membersihkan sisa-sisa yang ada di kulit ya, pokoknya yang mencegah supaya tidak bau busuk, tidak rusak, baik itu dengan daun akasia tadi ya atau dengan kulit delima. Yang terpenting adalah mampu membersihkan atau mensucikannya. Nah, di sini memang ada perbedaan pendapat para ulama ya. Tentu saja fikih itu tidak bisa terhindar dari perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang berpendapat bahwa tadi bahwa kesuciannya kulit bangke setelah disamak itu ketika bangkainya itu termasuk kategori binatang yang suci ketika hidup. Di sini misalnya ada Imam Ahmad ya berpendapat dengan mazhabnya yang sudah sangat masyhur bahwa kulit bangke ya, kulit bangke itu tidak bisa suci dengan disamak sekalipun hewan tersebut suci saat hidupnya. Jadi ia boleh digunakan pada sesuatu yang kering saja. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Umar dan anaknya ya. Nah, bahwa ada sebuah keterangan ya dari Rasulullah ketika Rasulullah menulis surat ya kepada kabilah Juhainah yang isinya adalah, aku memberi keringanan bagi kalian ya pada kulit bangke apabila datang pada kalian seorang ahli kitab, maka jangan kalian memanfaatkan dari bangke tersebut kecuali kulit dan urat. Nah, di sini Imam Ahmad ya menyampaikan bahwa hadis ini hasan, tetapi hadis ini menjadi nasikh ya bagi hadis sebelumnya yang menyampaikan bahwa
kesucian kulit tersebut. Nah, ini pokoknya ini berbagai pendapat ya di kalangan para ulama. Tapi kita langsung saja pada konteks kita hari ini ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwa bagaimana tentang menyamak dan memanfaatkan kulit binatang tadi ya, karena apalagi perempuan ya, bahwa tas misalnya, sepatu itu kan salah satu bahannya itu adalah dengan kulit ya, dipakai jadi apa, menjadi sebuah tas atau sabuk, sepatu atau yang lain-lainnya, yaitu tentu saja dari kulit hewan. Bahwa intinya barang-barang untuk pembuatan tas, sabuk, sepatu itu tentu saja harus berbahan yang halal, yang suci ya, bahwa jangan sampai barang yang dipakai itu ya berasal dari hewan yang tidak jelas status kesuciannya. Nah, oleh karena itu tentu saja kita akan meyakinkan ya hari ini bahwa bagaimana tentang fatwa menyamak kulit hewan ya, memanfaatkannya, ini tentu saja harus ada pedomannya. Tentu saja dalam Quran juga kita lihat ya, bahwa dalam surah Al-Baqarah secara global, bahwa kita sebagai manusia, huwallazi khalaqalakum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, bahwa Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah untuk kalian ya, untuk kita sebagai manusia dimanfaatkan. Nah, kemudian dalam surah Al-A'raf ya, sama ya, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq. Nah, itu sudah. Kemudian banyak yang lainnya dalam surah Al-An'am dan sebagainya. Nah, dan hadis Nabi yang berkaitan dengan kesucian kulit bangke yang sudah disamak ya, yang sudah kita bahas, banyak ya. Di antaranya tadi dari Abdullah bin Abbas, bahwa ada juga di riwayat yang lain Nabi menemukan kambing ya, bahwa kambing yang sedekah ya, kambing yang sedekah untuk Maimunah ya, sudah dalam keadaan mati. Kemudian Nabi bersabda, kenapa kalian tidak mengambil manfaat dengan kulitnya? Sehingga para sahabat menjawab tadi ya, sama dengan yang tadi, kambing itu sudah jadi bangke. Kemudian Rasul menjawab, hanya haram memakannya gitu ya. Kata Rasul, ketika qalu innaha maitah, sesungguhnya sudah menjadi bangke, qala innama, hanya saja hurima, yang diharamkan itu adalah memakannya gitu ya. Nah, tetapi kalau dijadikan tadi ya, dijadikan kayak barang-barang tadi selain dimakan itu, maka kata Nabi boleh. Hadis dari Maimunahnya itu seperti itu. Kemudian tadi juga sudah dibahas ya, setiap kulit hewan yang disamak itu menjadi suci. Pokoknya ayyuma ihabin dubigo faqad tahuro. Kemudian juga tadi ketika Rasulullah ketika perang Tabuk ya, meminta air kepada seorang perempuan, kemudian perempuan itu menjawab ya, bahwasanya ma'indi ma'un gitu, aku tidak punya air kecuali ya illa fi qirbah li maitah. Kata perempuan tadi, aku tidak punya air kecuali air yang dalam bejana kulit bangkai ini. Nah, kecuali dia hanya punya air yang airnya itu berada dalam wadah kulit bangkai ini. Kemudian Nabi bertanya, alaisa qad dabaghtiha, bukankah kamu sudah menyamaknya? Kata Nabi, alaisa qad dabaghtiha, bukankah kalian sudah menyamaknya? Qalat, maka perempuan itu menjawab, bala, bahwa tentu saja sudah disamak ya. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fa inna zakataha dibaghuha, bahwa kata Rasulullah, sesungguhnya penyembelihan kulit bangkai itu dengan menyamaknya. Nah, jadi al hadis, bahwa hadis ini ya, hadis tadi dalilun, menjadi dalil
ala anna dibag, bahwasanya penyamakan itu tentu saja mutahhirun, ya, mensucikan, lijil di maitah, mensucikan kulit bangke, kulli hayawan, semua jenis hewan, wa fi tashbihihi dibag bidzakati alam bi anna dibag fi tathhir bi manzilati tadzkiyati syah fil ihlal li anna dzabha yutahiruha wa yuhillu aklaha. Bahwa intinya ya, kan udah siang ya, pokoknya hadis tadi sebagai dalil bahwa penyamakan itu, bahwa proses menyamak itu mensucikan kulit bangkai seluruh jenis hewan. Nah, dalam hal perumpamaan penyamakan dengan penyembelihan, ini jadi diumpamakan kan, hewan juga bisa halal dengan disembelih, sama kulit juga bisa halal dengan disamak. Ini adalah pemberitahuan bahwa menyamak dalam hal mensucikan itu sama kedudukannya dengan menyembelih hewan dalam penghalalan, karena menyembelih mensucikan kambingnya dan menghalalkan memakannya. Nah, kemudian itu ya kesimpulannya, bahwa dari hadis-hadis tadi tentang sucinya kulit bangkai yang sudah disamak. Kemudian boleh memanfaatkan kulit bangkai yang sudah disamak, ya, bahwa hadis dari Aisyah bahwa amaro Rasul memerintah, ya, ayyan tafi'a bijuludil maitah, ya, bahwa Rasulullah menyuruh untuk mengambil manfaat kulit bangkai apabila sudah disamak. Nah, kemudian hadis dari Aisyah, ya, sebagai istri Rasulullah, bahwa Rasulullah tadi memerintahkan untuk mengambil manfaat terhadap kulit bangkai yang sudah disamak. Itu juga hadis dari riwayat Abu Daud, banyak sekali. Kemudian hadis Nabi yang menerangkan tentang dorongan untuk berhias dan menggunakan barang gunaan yang baik. Nah, di sini diingatkan juga kita, ya, bahwa hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi SAW qala la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada titik saja kesombongan, ya. Faqala rajul, maka seorang sahabat bertanya, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan, ya, bahwa seseorang suka kalau pakaiannya bagus. Gimana Rasul? Kan seseorang tuh suka, ya, kalau pakaiannya bagus, wa na'luhu hasanatan, memakai sendal bagus. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu jamil, ya, indah, yuhibbul jamal, Allah menyukai keindahan. Kemudian al-kibru, kesombongan itu, al-haq wa ghamtun nas, bahwa kesombongan itu adalah menghinakan kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi boleh berhias, ya, dari hadis yang disampaikan tadi. Kemudian tentu saja jangan sampai berhiasnya yang bisa memadorotkan, ya, la doror wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi pokoknya mah kaidah fikihnya, ya, kalau menghadapi hal-hal seperti ini, pokoknya al aslu fil asya an nafi'ah, pokoknya hukum asal sesuatu itu yang bermanfaat itu, ya, al ibahah, boleh, wa fil asya ad darrah al hurmah, tetapi asal sesuatu yang berbahaya itu adalah haram. Jadi kita lihat saja, pokoknya al aslu fil manafi' al ibahah, hukum asal, ya, pada setiap, pokoknya yang ada manfaatnya itu adalah boleh. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, bahwa dengan apa menyamak itu. Nah, kemudian sudah jelas, ya, bahwa kulit bangkai itu najis sebelum ada penyamakan, setelah disamak menjadi suci. Nah, dalam hal ini tadi sudah disampaikan, ya, banyak sekali benda yang digunakan untuk menyamak, diantaranya ada syat, ada khoroz, ya, pokoknya pohon-pohon yang bisa dibuat untuk menyamak. Ini para ahli fikih berbeda pendapat tentang tadi, ya, sarana yang digunakannya,
bahwa ulama ada yang membatasi hanya untuk yang sesuai dengan nas ya, pokoknya harus dengan itu, tetapi ada juga yang lainnya tidak seperti itu. Jadi kalau di sini Imam Abu Hanifah kan kalau dalam letter hadisnya kan harus dengan koroz ya, koroz dengan syat gitu ya. Jadi proses pengeringan kulit hewan dengan tapi kalau di sini ada pendapat lainnya boleh ya. Kalau kata Imam Abu Hanifah, pokoknya nama cina setiap hal yang bisa membersihkan, bisa mengeringkan, boleh ya untuk proses menyamakan sampai bisa dengan terik matahari di poenya, jika digarutkan di Pararawai misalkan dengan api, nah itu seperti itu. Sehingga banyak pendapat. Kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa makna koroz atau syat di sana itu adalah pokoknya udah tidak terfokus ke pohon akasia atau itu ya. Tapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa yang dimaksud makna koroz dan syat itu adalah aktivitas yang bisa menjadikan kulit bangkai memiliki 4 kondisi. Yang pertama tentu saja harus sifatnya kering ya, sisa kotoran di bagian luar misalnya, kemudian yang basahnya itu jadi kering. Kedua, mewangikan baunya, menghilangkan bau busuk dan anyirnya. Kemudian terjadinya pemindahan nama dari ihab ya, tulang basah ya, kalau sebelum disamak menjadi adim. Jadi ada istilah ihab, ada adim, tulang bersih, asib ya, tulang bersih setelah disamak. Kemudian keempat, yang terpenting ini kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi dalam kondisi yang segala sesuatu yang berubah menjadi yang tadi disampaikan tadi. Jadi bahwa apa saja yang bisa merubah menjadi tadi ya, misalnya daun-daunan, kulit, bahwa ada kulit delima. Nah ini boleh dijadikan untuk sarana menyamak ya, karena beliau tidak secara khusus ketika menafsirkan atau maksud dari koroz dan syat tadi. Jadi yang terpenting seperti itu. Nah sehingga ulama Syafi'iyah berbeda pendapat apakah penggunaan air juga itu ya menjadi syarat dalam proses menyamak. Nah di sini ada 2 pendapat juga, bahwa penggunaan air tidak menjadi syarat dalam menyamak, cukup dengan hal-hal yang intinya bisa mengeringkan. Kalau tulang hewan sudah disamak maka menjadi suci dan boleh digunakan tanpa harus dicuci dulu. Nah, karena kata Nabi kan, tidakkah dalam syat dan koroz itu sesuatu yang menghilangkan kotor dan najisnya. Nah jadi Rasulullah menjadikan hanya dengan syat dan koroz ya sebagai penghilang kotor. Jadi tadi ada lagi berkembang lagi apakah harus diproses dengan air lagi, dikumbah gitu ya. Pokoknya nah di sini bahwa dengan kedua benda tadi bisa berubah menjadi suci. Nah jadi banyak lagi perbedaan pendapat lain-lainnya gitu ya. Nah yang terpenting kalau kita sih lihat dari fatwa MUI ya, fatwa MUI, karena ini harus hati-hati juga bahwa intinya menyamak itu adalah proses mensucikan ya kulit hewan. Ketentuannya pokoknya yang harus kita jadikan pijakan untuk sehari-hari kita. Pokoknya jenis hewannya tentu saja adalah hewan selain babi dan anjing, atau yang terlahir dari keduanya ya, atau salah satunya. Jadi yang terpenting bukan itu. Kemudian menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir dan bau anyir yang menempel pada kulit ya, baik dengan tadi yang sudah disampaikan di atas, menghilangkan kotoran yang nempel di permukaan kulit, kemudian membilas kulit yang sudah dibersihkan untuk mensucikan dari najis. Nah pemanfaatannya bisa ya, bisa untuk pangan, bisa untuk digunakan ya, kalau barang gunaan ini misalnya untuk ikat pinggang, untuk tas, untuk sepatu, tempat HP ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya ketentuan hukumnya ya bahwa kulit hewan itu
baik yang makul laham ya, yang dagingnya boleh dimakan, yang disembelih secara syar'i, pokoknya itu adalah suci. Nah, kemudian memanfaatkan kulit hewan, seperti yang tadi disampaikan ya, untuk untuk dimakan dan barang gunaan itu ya, atau untuk tas dan lain sebagainya, maka itu adalah hukumnya mubah atau boleh. Nah, kemudian kulit bangkai hewan, baik hewan yang makul laham ya, dagingnya boleh dimakan, maupun yang goer makul laham, dagingnya tidak boleh dimakan, adalah najis, tetapi tentu saja bisa menjadi suci setelah disamak, kecuali kalau daging anjing tetap tidak boleh, babi ya, atau yang terlahir dari kedua atau salah satunya. Kemudian memanfaatkan kulit bangkai hewan ya, yang sudah disamak, seperti yang sudah disampaikan barusan ya di poin sebelumnya. Intinya untuk barang gunaan yang dipakai untuk tas dan sebagainya itu boleh. Kemudian memanfaatkan kulit bangkai hewan yang sudah disamak, seperti di poin 3 ya, baik makul laham, goir makul laham, untuk dimakan. Nah, kalau ini terdapat perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Kalau untuk dimakan untuk kepentingan ihtiyat, kehati-hatian ya, maka memanfaatkan kulit bangkai yang sudah disamak untuk pangan, hukumnya tidak boleh kalau menurut di kita ya, di MUI kita. Nah, untuk kehati-hatian, untuk ihtiyat ya, karena ada berbagai pendapat para ulama ya, bahwa tadi kan cek ulama iya boleh untuk digunakan saja atau untuk dimakan ya, ini nggak boleh. Tetapi kalau di MUI kita kan bahwa keputusannya seperti ini, bahwa memanfaatkan kulit bangkai hewan yang sudah disamak ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian kita, maka memanfaatkan kulit bangkai yang sudah disamak untuk dipangan, untuk dimakan ya, hukumnya di sini tidak boleh. Nah, kemudian kulit hewan, dari anjing, babi, atau yang terlahir dari mereka ya, yang anjing atau babi, atau salah satunya, hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan, baik untuk pangan maupun apa yang digunakan, tas dan lain sebagainya. Nah, jadi marilah kita sebagai seorang mukmin ya, lebih hati-hati lagi dalam menggunakan berbagai hal yang sudah difatwakan ini. Jadi ketika memproduksi barang ya, harus betul-betul melihat gitu ya, pedoman baik dari Qur'annya, dari hadisnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Mohon maaf saja ada aja keperluan ya, kalah kepanjangan itu. Karena ini adalah sesuatu yang sering kita gunakan ya untuk perempuan, apalagi gitu ya, sering kita memakai hal-hal yang gimana, tas kulit buaya gitunya. Nah itu tas kulit buaya. Ikat pinggang kulit ular kan ada itu. Iya. Berarti haramnya bukan datinya itu ya. Bukan datinya ya. Bukan tetap yang dati mah haram, yang anjing dan babi iya, itu. Itu mah udah dari zatihi, secara zatnya memang haram ya. Kalau dorok-dok mah itu bukan sembarang kulit kayaknya. Iya ya, kita di Garut kan ada dorok-dok. Nah itu itu dari kulit apa, Bunda? Kan itu mah sapi, Mi. Sapi. Ya sapi kulitnya di itu lah, diprosesnya kulit hidup itu ya. Bukan dari bangkai atau Mi. Iya. Baik. Mungkin untuk hari ini itu ya yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan walaupun agak-agak pusing mempelajari Bulughul Maram, tetapi mudah-mudahan Allah memahamkan ya kepada kita semua dengan berbagai pendapat para ulama. Yang terpenting kita berhujjah itu tahu dalilnya saja gitu. Oh, ketika kita berperilaku ini lebih hati-hati, ternyata begini-begini. Itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillahirran kasiron.